Latin kemudian sedikit demi sedikit ditinggalkan. Jadi yang dulu dikecam, dalam perkembangan selanjutnya sekarang diperbolehkan, bahkan didorong. Arogansi seperti ini yang dipandang oleh Yohanes ke-23 perlu kita tinggalkan. Kebaruan Konsili Vatikan kedua menyangkut gereja itu soal sekurang-kurangnya ada dua yang sangat penting. Yang pertama, posisi gereja Katolik di antara gereja-gereja lain. Apakah gereja lain, Protestan, Betani, dan waktu itu tidak disebutkan Betani ya, Sungai Yordan macam itu termasuk dalam gereja Kristus atau tidak? Lantas dinyatakan gereja Katolik termasuk di dalam gereja Kristus. Oleh karena itu gereja Kristus lebih besar, dan sebenarnya secara implisit rumusan ini mau menyatakan gereja-gereja lain pun masuk di dalam gereja Kristus itu. Jadi tidak ada lagi ungkapan yang menyatakan kamu terkutuk atau apa. Saudara-saudara yang lain itu, gereja-gereja lain itu disapa sebagai saudara-saudari yang seiman. Kebaruan yang kedua dalam Lumen Gentium adalah soal bab ke-8, yaitu tentang Maria misalnya. Maria itu posisinya bagaimana? Di dalam gereja atau di luar maksudnya di atas gereja. Dia lebih dekat pada gereja atau lebih dekat pada Kristus? Satu hal yang sangat kurang diperhatikan dalam alam pikiran Konsili Vatikan kedua adalah peran perempuan. Sudah ada yang dilibatkan sebagai peritus, sebagai tenaga ahli, tetapi tidak sejak awal. Ini mau mengatakan bahwa ini masih sangat perlu didiskusikan tentang perempuan. Kemudian unsur kedua yang saya mau garis bawahi mengenai kebaruan, selain tadi sudah disebutkan tentang kepedulian mengenai kitab suci, juga apa yang diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua, dan ini jiwa dari Konsili Vatikan yang kedua. Dia menyatakan dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, saudara-saudari, saya adalah paus gereja, tapi lebih daripada itu saya adalah saudara kalian. Saya adalah teman seperjalanan di dalam siarah. Dan ini satu hal yang mau menyatakan gereja Katolik kalau mau memberikan makna kepada kehidupan ini perlu memandang positif orang lain, apapun aliran dan kepercayaannya. Memandang dunia yang juga dengan sangat positif. Dan cara yang sangat baik, dan ini adalah cara Injil sendiri, dasarnya adalah misteri inkarnasi, Allah yang menjadi manusia, bahwa dia turun menjadi salah satu di antara kita. Ini mau mengatakan bahwa manusia itu sangat bernilai, sangat berharga, dan oleh karena itu perlu menjunjung apa yang disebut dengan martabat manusia.
martabat manusia terdiri atau tersusun atas suara hatinya, kebebasannya, kemudian keterarahan pada tujuannya, bahwa dia adalah citra Allah sendiri. Jadi sekurang-kurangnya 4 unsur ini yang memberikan dasar bagi penghormatan atas manusia. Dan poin terakhir, ketika kita berniat untuk memperbarui gereja, berarti unsur ke dalam, dengan cara juga memperhatikan nilai-nilai positif yang berada di luar. Itu berarti kita, gereja, memuliakan Tuhan. Dikutipkan dari pandangan Santo Anselmus dari Canterbury yang mengatakan, Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Allah itu ketika manusia hidup, ketika manusia mengalami damai sejahtera. Maka jangan sampai yang penting sejahtera untuk kami, orang-orang Katolik, bukan. Tapi dunia juga mengalami damai sejahtera. Dan itu berarti seluruh alam semesta ini menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan dimuliakan, itu berarti semua makhluk itu mengalami kehidupan.